Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin, para ikhwah, imam-imam masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk bermajelis di masjid ini dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tema kita pada malam hari ini tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan dan amalan-amalan di bulan Ramadan tersebut. Insya Allah kita semua sudah sangat sering mendengar, mengkaji, membaca tentang tema ini. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama untuk memurajaah, bersama-sama untuk mengulang hal yang sudah kita ketahui tersebut agar semakin melekat pada diri kita, semakin mantap ilmu yang ada pada diri kita, sehingga semakin baik pula ketika nanti kita menyampaikan kepada para jamaah di masjid kita masing-masing. Malam hari ini saya insya Allah membacakan sebuah kutaib, sebuah buku kecil yang berjudul Mukhtasar Ahaditsis Siyam Ahkamun wa Adabun, ringkasan hadis-hadis seputar puasa, baik terkait hukum maupun terkait adabnya. Sebuah karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan pertama atau hal pertama yang harus kita pahami, kita mengerti terlebih dahulu adalah kenapa kita harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Memangnya kenapa kalau tidak mempersiapkan diri? Bukankah kita sudah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan? Sudah puluhan kali
Nah, kita mungkin sudah puluhan kali bertemu dengan bulan Ramadan, berarti sudah ratusan kali kita berpuasa, ratusan hari maksud saya, melaksanakan puasa. Begitu pula dengan sholat tarawihnya, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya seperti tadi, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kan sudah biasa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jawabannya, jika kita tidak mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan Ramadan, maka kemungkinan buruknya, pertama, kita tidak akan bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan, karena memang kita tidak mempersiapkan diri. Atau kemungkinan yang lebih buruk dari itu, kita tidak diberi karunia oleh Allah, atau bahasa lainnya, kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Allah melihat kita tidak siap untuk menyongsong bulan Ramadan, akhirnya kita dihukum sehingga tidak diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kurang lebih jawaban ringkasnya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena kalau tidak mempersiapkan diri, akan banyak kemungkinan buruknya. Yang pertama, kita tidak bisa memaksimalkan. Dan ketika kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan itu, pertanda buruk. Karena dalam hadis yang sudah sering kita dengar, bahwa yang selesai puasa Ramadan kok dosanya tidak diampuni oleh Allah karena tidak memaksimalkan bulan Ramadan, didoakan kebinasaan oleh Rasulullah SAW. Makanya bukan sesuatu yang enteng ketika kita tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Dan kemungkinan lebih buruk tadi, yaitu kita tidak diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan itu sudah terbukti, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 46. Tapi ini bukan terkait dengan puasa Ramadan ayatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah." Yang artinya, seandainya mereka itu ingin ikut serta berangkat berjihad, pastilah mereka mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya. Walakin karihallahum bi'atsahum. Akan tetapi Allah tidak menginginkan keberangkatan mereka. Fasabbatahum. Maka Allah akhirnya benar-benar membuat mereka itu tidak bisa berangkat. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Sehingga dikatakan kepada mereka, diizinkan bagi mereka tinggal saja di Madinah, tidak usah ikut berjihad. Ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang munafik yang ketika diajak untuk berangkat jihad dalam perang Tabuk, mereka tidak mempersiapkan diri. Kita tahu bahwa perang Tabuk itu terjadi di musim paceklik. Perang Tabuk itu terjadi di musim paceklik. Maka Rasul SAW sudah mengumumkan bahwa kita akan berjihad sejak jauh-jauh hari. Biasanya beliau mengumumkannya tidak jauh-jauh hari. Ini karena musimnya paceklik, maka beliau mengumumkannya lebih awal, biar para sahabat itu mempersiapkan diri lebih maksimal. Kita akan berjihad. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, mereka tidak mempersiapkan diri. Santai-santai saja, biasa-biasa saja.
nggak persiapan bekal harta, nggak persiapan senjata, dan seterusnya, nggak ada yang dipersiapkan, santai-santai saja. Maka akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar ketika tiba waktunya untuk berangkat jihad menuju Tabuk, mereka banyak alasan. Keluarga saya nggak bisa ditinggal, harta saya banyak di rumah, kalau ditinggal nanti bahaya dirampok sama orang, dan seterusnya. Lihat bagaimana dalam kisah itu Allah mengabadikan ketika orang munafik tahu akan tiba waktu di mana ada kesempatan beramal soleh, dan amal solehnya sangat besar, sangat mulia, yaitu jihad fisabilillah, dan mereka tidak mempersiapkan diri, akhirnya dihukum oleh Allah tidak berangkat beneran. Berarti mereka tidak mendapatkan pahala berjihad fisabilillah, dan mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hal seperti itu berlaku pada semua amal soleh, termasuk puasa Ramadan ini. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan datang puasa Ramadan, atau akan datang bulan Ramadan, kemudian kita tidak mempersiapkan diri sama sekali, maka kemungkinan atau maka musibah yang menimpa orang munafik pada waktu itu bisa jadi menimpa kita juga. Waliyadzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti itu. Oke. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah taala pertama kali membuka pembahasannya dengan menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, berikrar, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji di Ka'bah atau di tanah suci. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalil akan wajibnya puasa Ramadan setelah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah dalil wajibnya puasa Ramadan. Dan dalam hadis tadi disebutkan bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam. Maka orang muslim dan muslimah ya harus puasa. Tidak bisa orang muslim dan muslimah atau mengaku muslim dan muslimah tapi kok tidak berpuasa. Dan itu fenomena itu, maksudnya fenomena tidak berpuasa di bulan Ramadan itu semakin kesini semakin banyak, dan orangnya semakin berani-berani. Kan begitu nggih? Dulu orang tidak puasa di bulan Ramadan itu malunya minta ampun. Mau makan mau minum itu ngumpet-ngumpet, sembunyi. Misalnya safar, kita safar dan tidak berpuasa. Itu mau makan mau minum saja ngumpet-ngumpet, sembunyi. Mau nyari warung susah banget.
zaman dulu. Semakin ke sini warung semakin banyak yang buka, ditutup korden, menghormati orang lain yang masih berpuasa. Semakin ke sini semua warung buka dan nggak ditutup lagi dengan korden. Kan begitu nggih? Dan pembelinya dulu kalau puasa ya makan minumnya di warung. Sekarang itu biasa puasa Ramadan siang-siang orang yang tidak berpuasa beli es teh pada siang hari bulan Ramadan dan dengan sengaja diminum di jalan sambil naik motor dicentelin di motor, Masya Allah. Kelihatan sama orang lain. Dan musibahnya tidak malu, itu musibahnya. Dulu itu orang malu sekali tidak berpuasa, sekarang orang tidak berpuasa biasa saja. Bahkan ada yang merasa hebat. Ada yang merasa hebat ketika berani tidak berpuasa di bulan Ramadan dan berani menampakkan diri tidak berpuasa di depan umum. Banyak yang seperti itu. Dengan gagahnya atau dengan gayanya begitu berjalan di pinggir jalan di bulan Ramadan sambil minum es, jalan, Masya Allah. Kayak gagah, kayak merasa ini saya jagoan, berani nggak puasa di bulan Ramadan. Siapa yang berani mau negur saya? Seakan-akan ngomong begitu. Itu musibah yang besar. Maka menjadi kewajiban kita semuanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menerangkan kepada kaum muslimin dan muslimah. Puasa Ramadan itu kewajiban kita sebagai hamba Allah, muslim dan muslimah. Itulah perintah Allah kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ibadah utamanya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana seorang muslim itu wajib sholat, seorang muslim pun wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak bisa tidak, muslim ya puasa. Kalau tidak muslim, baru tidak berpuasa. Kan begitu. Maka harus kita rajin-rajin mengingatkan kepada jamaah kita, kepada masyarakat kita tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita mengingatkan dengan cara bahwa kita mengajak untuk muhasabah, mengingat kita itu diberi nikmat oleh Allah sangat banyak, diberi kesehatan, diberi keluarga, anak istri yang soleh-solehah, Masya Allah, diberi kecukupan harta, bisa makan minum setiap hari, diberi banyak sekali karunia. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dan ternyata kita tidak melaksanakan. Apa tidak malu begitu? Kita ajak untuk merenung bahwa kita itu seharusnya merasa malu ketika Allah memberikan begitu banyak karunia dan nikmat, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, berpuasa di bulan Ramadan yang sejatinya manfaat dan faedahnya itu kembali kepada kita sendiri yang berpuasa, bukan kepada Allah. Allah sama sekali tidak untung. Kan Allah sudah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat. Setelah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Setelah itu Allah sudah menekankan, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu minhum ay yut'imun." Aku tidak ingin dikasih rejeki oleh hamba-hambaku. Aku juga tidak ingin dikasih makanan oleh hamba-hambaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Artinya Allah menekankan ketika kita diciptakan untuk beribadah itu bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Bukan karena ketika kita beribadah kemudian Allah untung akhirnya bertambah kemuliaannya. Tidak begitu. Tanpa kita ibadahi pun Allah itu sudah mulia dengan sendirinya. Secara zatnya sudah mulia. Kita beribadah tujuannya untuk dirahmati Allah, agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam hadis qudsi Allah juga sudah menekankan, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, maksudnya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang diciptakan Allah pertama kali sampai jin yang terakhir diciptakan oleh Allah, kalau kalian semuanya itu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, jadi orang yang sangat-sangat bertakwa, sangat-sangat soleh, ibadah terus, Masya Allah, mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak menambahi kemuliaanku sama sekali.
Artinya saya itu tidak untung. Kamu mau ibadah, mau tidak ibadah, nggak ada untung ruginya. Kita yang butuh untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Lah kita begitu mengajak masyarakat kita untuk terus mengingat begitu banyak karunia Allah dan begitu butuhnya kita kepada Allah agar kita bisa mengajak masyarakat untuk kembali melaksanakan perintah wajib ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Karena kalau yang dewasa-dewasa itu sudah berani tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dilihat oleh generasi-generasi mudanya, nanti generasi mudanya minimal akan mengikuti tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan lebih parahnya, generasi mudanya nanti akan menjadi orang-orang yang menghalang-halangi, mengganggu orang yang berpuasa. Kan begitu? Anak kecil itu kan kalau melihat sesuatu minimal mengikuti. Okay? Lebih dari mengikuti, dia akan melakukan hal yang lebih dari itu. Maka kita khawatir itu akan terjadi pada generasi kita selanjutnya. Yang dewasa sudah tidak berpuasa, dilihat sama yang kecil, mereka akan ngikut. Lebih dari itu, mereka akan menjadi orang-orang yang nanti mengganggu orang yang berpuasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka poin pertama ini harus selalu kita ingatkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban kita semua sebagai hamba muslim dan muslimah. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau beberapa hikmah, manfaat, tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hikmah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, Al-Baqarah 183, bahwa puasa itu adalah sebab meraih ketakwaan. Berpuasa merupakan sebab meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berpuasa membuat kita bertakwa kepada Allah? Karena dengan berpuasa tubuh kita itu akan tidak semangat, tidak ingin untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jazakallah khairan. Ketika kita berpuasa itu tubuh kita memang secara naluri manusiawi kita, namanya tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, itu pasti tubuh kita lebih lemes dari biasanya. Lemes dari biasanya, tidak semangat. Itu sudah manusiawi. Maka dengan kondisi tubuh yang seperti itu, kita akan tidak ada kesempatan, tidak ada keinginan untuk bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebaliknya dengan tubuh yang kondisinya seperti itu, maka membuat kita lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena kita kalau berada dalam kondisi sulit itu kan lebih mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu nih. Kita kalau dalam kondisi sulit itu rasanya lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah. Kalau doa itu bisa sampai nangis-nangis, Masya Allah. Kalau sholat itu bisa khusyuk. Lah itulah yang diinginkan oleh Allah. Dengan tubuh kita yang merasa lapar, merasa dahaga, kita lebih mudah melaksanakan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mudah menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian manfaat yang kedua, manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di sini. Wa min hikamis siyam habsun nafsi 'anis syahwat. Menahan diri dari syahwat. Di antara hikmah dan tujuan serta manfaat puasa adalah menahan diri dari syahwat. Membuat kita bisa mengendalikan syahwat kita. Orang yang berpuasa akan mudah mengendalikan syahwatnya. Syahwat kepada semuanya, syahwat itu tidak identik dengan lawan jenis saja. Syahwat kepada semuanya, syahwat kepada makanan, itu juga syahwat. Syahwat kepada harta, itu juga syahwat. Syahwat kepada jabatan, syahwat kepada pujian orang lain, syahwat untuk mencari nama baik, syahwat untuk foya-foya, hura-hura, itu semuanya syahwat. Di antara syahwat memang kepada lawan jenis, tapi tidak selalu kepada lawan jenis.
Lah dengan berpuasa syahwat kita akan mudah dikendalikan. Naam, akan sangat mudah dikendalikan. Karena dengan berpuasa tadi kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengekang syahwat kita. Dan syahwat itu bisa dilakukan oleh semua anggota tubuh kita, nggih. Bukan selalu dilakukan oleh, dilakukan oleh kelamin kita, tidak, atau alat vital kita. Syahwat itu bisa dilakukan oleh semua anggota tubuh kita. Tangan bisa melakukan syahwatnya. Mukul orang itu syahwat diwujudkan dengan tangan kita. Lisan bisa dengan syahwatnya, pengen makan, semuanya pengen dimakan, semuanya pengen dicicipi. Kan banyak orang pengen makan saja sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri, cuma pengen makan minum tok, Masya Allah. Itu karena lisannya bersyahwat dan tidak dikendalikan syahwatnya. Begitu seterusnya, semua anggota tubuh kita bisa bersyahwat. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala bahwa syahwat yang paling utama untuk kita takhlukkan itu adalah syahwat mata dan syahwat lisan, kata beliau. Syahwat yang paling penting untuk kita kendalikan adalah syahwat mata dan syahwat lisan. Karena mata itu kalau sudah melihat sesuatu akan merekamnya dan nanti akan masuk ke dalam hati kita. Lah di bulan Ramadan nanti wujud dan bukti kita mengendalikan syahwat itu adalah mengendalikan mata kita. Makanya menjadi sebuah fenomena yang gimana bahasanya? Lucu ya, tidak lucu, aneh ya, mungkin sedikit aneh begitu. Fenomena yang membuat kita itu kasihan kepada muslimin muslimah yang berpuasa. Sudah dari terbit fajar berpuasa, Masya Allah. Dari pagi berpuasa sampai siang berpuasa, panas-panas berpuasa. Sampai asar berpuasa, menahan diri dari segala macam syahwat. Tapi ketika tiba waktu asar, kan mulai timbul perasaan pengen mengumpulkan makanan minuman untuk berbuka begitu nggih. Akhirnya terus ngabuburit, bahasanya ngabuburit. Cari takjil. Yang biasanya takjil di mana-mana banyak di pinggir jalan kalau sudah bulan Ramadan. Lah yang saya maksudkan adalah ketika ngabuburit itu biasanya mencari lokasi yang rame. Maka biasanya selain ngabuburit tujuannya sekalian cuci mata, begitu toh? Nuwun sewu, ngabuburit plus cuci mata. Itu kasihan. Dari pagi sampai asar sudah berpuasa menahan syahwatnya, Masya Allah. Pas asar tinggal dikit lagi loh sudah mau buka. Puasanya dirusak dengan tidak mengendalikan syahwatnya. Matanya dengan sengaja dibawa ke tempat yang rame, tempat orang-orang belanja tadi, sekalian cuci mata. Itu fenomena yang tidak asing lagi zaman sekarang. Dan itu merusak puasa kita. Karena dengan demikian berarti kita tidak mengendalikan syahwat kita. Maka seperti itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala syahwat itu harus kita kendalikan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan itu pahala puasa kita akan maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak begitu, maka semakin berkurang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ngabuburit nggih monggo, tidak ada yang melarang. Saya bukan melarang ngabuburit, saya juga senang ngabuburit. Puasa itu kan enaknya hari ini beli es teler, besok beli cola, besok beli apa lagi ya? Banyak. Bahkan kadang-kadang dalam satu hari kita beli semuanya. Ada yang belinya kadang-kadang memang pengen, ada yang belinya kadang-kadang karena kasihan penjualnya kayaknya nggak laku, begitu kan? Ada yang belinya kadang-kadang banyak motivasinya. Akhirnya pas sudah sampai rumah, banyak sekali ternyata. Kita beli, istri beli, anak-anak juga dapat dari sekolah TPA. Akhirnya nggak habis. Maksud saya, boleh kita ngabuburit, kita bersenang-senang ketika berbuka, karena memang itu adalah pahala atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kan hadisnya begitu ya, lishaimi farhatan. Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika nanti menghadap kepada Allah. Maka manusiawi dan boleh-boleh saja kita berbahagia ketika berbuka. Tapi tetap kita menjaga tadi. Jangan sampai
karena mau berbuka akhirnya kita tidak menjaga batasan-batasan Allah. Silahkan berbuka tapi tetap dengan makanan minuman yang halal. Silahkan berbuka tapi tetap dengan makanan minuman yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Silahkan berbuka tapi tidak perlu ketika mencari takjil tadi sambil mengumbar syahwat kita. Nah, kembali ke pembahasan kita, bahwa manfaat atau hikmah atau tujuan disyariatkannya puasa adalah mengendalikan syahwat kita. Maka kalau kita hanya bisa mengendalikan syahwat dari pagi sampai asar, ketika sore kita mengumbar syahwat, berarti puasa kita belum seutuhnya bermanfaat dan berfaedah untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian manfaat atau hikmah disyariatkannya puasa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di sini adalah ma'rifatu ni'matillahi 'alal 'abdi, mengetahui atau mengakui nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Mengakui atau kita merasa, membuat kita merasakan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Di mana ketika kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan badan dengan istri, kita tidak boleh sembarangan berbicara, harus dijaga ucapannya, kita tidak boleh sembarangan melepaskan pandangan kita, dan seterusnya. Ketika berpuasa semua itu harus kita jaga dan kita hindari. Maka dengan itu kita semakin mengakui dan merasakan, oh ternyata selama ini Allah itu sangat banyak memberi karunia kepada saya. Makanan, minuman. Kita betapa Masya Allah di negara kita mau minum kapan saja bisa. Mau minum air putih di mana saja gampang nyarinya, Masya Allah. Gampang, bahkan seringkali nggak perlu beli. Meskipun itu tidak di rumah kita di luar rumah mau minum, gampang saja kita mendapatkan air minum tanpa harus beli, tanpa harus minta dari orang lain pun juga bisa. Nah, di lain tempat banyak muslimin muslimah untuk minum itu sangat-sangat kesulitan. Untuk minum itu sangat-sangat kesulitan, harus beli. Dengar beritanya dan tahu tempatnya, insya Allah kita semua. Di sana itu mau minum harus beli karena air yang di sana tidak layak untuk dikonsumsi. Mau minum harus beli untuk bisa dimasak. Nanti ada yang bilang, saya juga beli Ustaz, isi ulang galon begitu. Itu kan karena kita tidak mau masak saja. Karena kita zaman sekarang lebih apa-apanya instan, Masya Allah. Minum ya air isi ulang. Dulu kan godok begitu ya, sekarang nggak ada orang godok air. Mau bikin kopi, teh saja sekarang dispenser kan. Udah nggak ada orang godok air zaman sekarang. Kembali pembahasan kita. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Minuman, makanan. Nah sekarang ketika berpuasa kita merasakan, Masya Allah, ternyata lapar itu begini rasanya. Haus itu begini rasanya. Kita merasakannya 1 bulan Ramadan. Saudara-saudari kita di lain tempat, atau yang mungkin derajatnya, status ekonominya di bawah kita, yang tidak punya penghasilan yang menentu, mereka merasakannya setiap hari. Sepanjang tahun ya begitu mereka hidupnya, Masya Allah. Sepanjang tahun ya seperti itu hidupnya. Lapar ya ditahan, dahaga ya ditahan. Mereka terus seperti itu dan kita merasakannya hanya 1 bulan. Allah ingin mengajarkan kita dan membuat kita merasakan banyaknya karunia sehingga kita semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita tidak bersyukur dan menganggap nikmat Allah itu biasa saja. Misalnya makan lauk tempe. Kita nganggapnya biasa banget. Memang di negara saya tempe ya di mana-mana ada. Dan saya sangat sering makan tempe. Rasanya kan begitu dalam hati kita. Lauknya apa? Tempe. Aduh, tempe lagi. Sampai begitu ya. Nggak mau makan, nggak selera makan. Padahal itu karunia yang sangat-sangat mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mau makan tidak punya lauk. Bahkan banyak orang mau makan cuma bisa mengandalkan sisa-sisanya orang lain. Lah kita di bulan Ramadan dibuat oleh Allah merasakan segala karunia dan nikmat agar kita semakin bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, jamaah, para imam, para takmir masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah banyak manfaat yang sudah kita ketahui juga seputar ibadah puasa di bulan Ramadan, tidak semuanya kita membahas. Termasuk juga manfaat kesehatan dan seterusnya. Nah, setelah itu kita ingin membicarakan beberapa poin terkait dengan ibadah-ibadah yang harus kita fokuskan di bulan Ramadan, kita maksimalkan di bulan Ramadan, dan harus kita biasakan diri kita sejak sekarang. Ibadah pertama yang harus kita fokuskan di bulan Ramadan pastinya adalah berpuasa. Berpuasa itu adalah ibadah. Kita tidak makan, tidak minum, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Itulah ibadah. Ketika kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan niat melaksanakan perintah Allah, ketika itulah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah utama di bulan Ramadan, dan itu ibadah yang wajib di bulan Ramadan. Dan itu perlu latihan sejak sekarang. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja itu latihan sebelum Ramadan. Nah, itu yang biasanya membuat kita dalam tanda kutip kita merasa sombong begitu ya. Puasa gampang lah. Udah berkali-kali ketemu bulan Ramadan, udah puluhan kali bertemu dengan bulan Ramadan. Udah ratusan hari saya berpuasa bulan Ramadan. Gampang, gak perlu latihan. Maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW yang level takwa dan imannya itu sempurna saja, itu latihan ketika akan datang bulan Ramadan. Seperti disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sunnah yang lebih banyak dibandingkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa sunnah banyak sekali di bulan Sya'ban. Di antara tujuannya adalah mempersiapkan diri, melatih diri agar nanti ketika tiba bulan Ramadan sudah siap untuk berpuasa. Nah, kita malah banyak yang enggak mempersiapkan diri, tidak melatih diri untuk berpuasa. Nah, makanya jangan heran begitu ya kalau di hari pertama bulan Ramadan, ada yang katanya siang-siang, saya lupa tadi minum begitu. Lupa minum, lupa makan. Betul, itu tidak batal. Memang tidak batal kalau kita lupa. Tapi kan nuwun sewu, itu diantara bukti dan tanda bahwa kita itu nggak persiapan mau Ramadan, makanya sampai kelupaan, kan begitu nggih? Kita nggak pernah puasa sebelum Ramadan, makanya sampai lupa kalau hari itu kita puasa di bulan Ramadan hari pertama. Meskipun banyak faktor ya, orang lupa itu banyak faktor. Ada karena saking capeknya ya tiba-tiba minum. Ada karena faktor yang lain banyak sekali. Tapi maksud saya, di antara faktor kenapa ada orang lupa di hari pertama Ramadan, karena dia memang nggak persiapan sebelum Ramadan. Dan sekali lagi itu memang tidak membatalkan puasa. Hanya saja itu menjadi tanda bahwa berarti kita belum siap bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW mempersiapkan diri, kita tidak mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kan kita kalau ada acara-acara penting itu biasanya sebelum hari H diadakan geladi bersih gitu ya istilahnya. Acara penting itu begitu. Kalau acara penting sekali, sebelum hari H diadakan geladi bersih. Bukan sekali dua kali, biasanya berkali-kali diadakan geladi bersih biar tidak ada kesalahan ketika hari H. Kan begitu? Lah, ini puasa Ramadan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena dia adalah rukun agama kita, rukun Islam. Makanya bahasa gampangnya kita harus geladi bersih sebelum datangnya bulan Ramadan. Mau 17 Agustus saja pas Kibra itu, Masya Allah itu. Geladi bersihnya berkali-kali. Sampai diomel-omelin kalau ada kesalahan. Itu pun seringkali di hari H masih ada kesalahan. Begitu pula dengan ibadah bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri. Yang paling utama adalah mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Lah, di hadapan kita masih ada beberapa hari, cukup banyak. Kita masih bisa ketemu insya Allah dengan hari Senin dan Kamis. Kita membiasakan
untuk berpuasa, kita ajak keluarga kita, kita ingatkan jamaah kita, begitu nggih. Kalau Senin Kamis dirasa kurang, bisa berpuasa di lain hari dengan niat puasa mutlak. Pokoknya saya pengen puasa sunnah. Begitu nggak apa-apa, puasa sunnah selain hari Senin Kamis tidak apa-apa, puasa sunnah mutlak. Begitu untuk mempersiapkan diri dan membiasakan diri kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian amal ibadah yang kedua yang perlu kita fokuskan dan kita biasakan sejak sekarang adalah sholat malam. Sholat malam. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Itu sama saja, nggih. Sholat malam, sholat tarawih itu hanya beda waktu pelaksanaannya saja. Nah, di masyarakat kita tidak jarang kita temui bahwa di hari pertama bulan Ramadan, Masya Allah masjidnya full. Masya Allah sampai masang kajang begitu kan, nggih. Luar biasa itu. Masya Allah sampai di jalan-jalan. Tapi semakin hari softnya mengalami kemajuan softnya. Mengalami kemajuan satu soft. Akhirnya tinggal beberapa soft saja sampai akhir bulan Ramadan. Kenapa terjadi? Di antara sebabnya sama, karena tidak latihan sebelum bulan Ramadan. Kan orang malas sholat tarawih ketika masuk hari ke-10 misalnya, hari ke-15, hari ke-20, ke-25 sampai hari ke-30. Kenapa mulai malas? Karena badannya mulai merasa capek. Capek setiap hari sholat tarawih. Oke. Kemarin sudah kan rasanya gitu. Itu karena badannya tidak dilatih sebelum datang bulan Ramadan. Tidak dilatih melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam sebelum tiba bulan Ramadan. Lah itu penting. Betul bahwa sholat tarawih itu tidak wajib. Tapi pahalanya juga tidak main-main, jangan lupa. Kan begitu nggih dalam hadis man qoma ramadhana. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban dengan dasar rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu dua hadis yang mirip ya. Satunya man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Satunya man qoma Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Pahalanya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lihat, sholat tarawih memang tidak wajib. Tapi jangan lupa pahalanya tidak main-main. Membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus sungguh-sungguh memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan itu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan yang bertemu pun tidak semuanya diberi taufik untuk memanfaatkannya. Ada yang bertemu bulan Ramadan, qadarullah sakit. Puasa nggak bisa, tarawih nggak bisa, Masya Allah. Kan kasihan. Ada yang bertemu bulan Ramadan, nggak pernah bisa tarawih. Karena kerjanya memang di malam hari. Kan banyak pekerjaan di malam hari. Orang seperti itu dalam hatinya pengen, rindu ke masjid sholat tarawih bersama jamaah. Lah kita yang punya kesempatan malah seringkali tidak memanfaatkannya. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, kita manfaatkan kesempatan itu dengan sangat-sangat baik, dengan maksimal begitu. Nanti insya Allah ada kajian khusus nih terkait dengan tarawih, bagaimana tata caranya dan hukum-hukumnya. Insya Allah ada kajian khusus dengan Ustadz Rafiul Anwar kalau tidak salah. Nah, kemudian ibadah ketiga yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan, selain tadi pertama berpuasa, kedua adalah sholat tarawih atau sholat malam, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Makanya kita berusaha menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Jika ada di antara mungkin masyarakat kita yang belum pernah merasakan nikmatnya khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kita ajak dan kita kasih tahu. Khatam Al-Quran itu rasanya nikmat sekali. Dan kalau khatamnya di bulan Ramadan, lebih nikmat lagi, Masya Allah. Memang gak kelihatan, di tubuh itu gak kelihatan, tapi di dalam hati rasanya Masya Allah. Hatinya terasa lapang, senang, bahagia, sangat berharap itu menjadi pahala yang diterima oleh Allah. Itu kebahagiaan tersendiri.
Maka kita membiasakan sejak sekarang ditambah kuantitas membaca Al-Qur'annya. Kalau biasanya mungkin 1 hari 1 halaman, ya sejak sekarang ditambah jadi 2 halaman, jadi 3 halaman per harinya. Agar nanti di bulan Ramadan bisa banyak membaca Al-Qur'an dan bisa khatam. 1 kali khatam alhamdulillah. 2 kali maka lebih alhamdulillah lagi, Masya Allah. Kalau tidak pernah khatam gimana Ustadz? Nggak khatam di bulan Ramadan, ya tidak dosa. Yang nggak khatam di bulan Ramadan, ya tidak dosa, tidak ada dosanya. Cuma itu ruginya kebangetan, rugi banget. Ketika di bulan Ramadan tidak ada setan yang menggoda kita saja, kita nggak bisa khatam Quran. Apalagi di luar Ramadan, setannya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Masya Allah, gimana mau khatam Quran? Di Ramadan saja ternyata kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita biasakan diri kita sejak sekarang membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya ibadah yang lain harus kita maksimalkan sejak sekarang. Dan nanti di bulan Ramadan lebih secara khusus lagi adalah bersedekah, infak dan sedekah. Di bulan Ramadan itu ada pintu sedekah yang pahalanya tidak main-main, yaitu memberi buka puasa. Memberi buka puasa kepada kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa. Itu pahalanya Masya Allah kan, dalam hadis man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kita puasa sendiri pahalanya 1, ngasih buka 1 orang pahala puasanya 2. Nah kalau yang diberi buka 1 masjid, oh Masya Allah, pahalanya sangat-sangat banyak. Dan memberi buka puasa itu jangan dibayangkan mahal Ustaz, berapa juta 1 masjid. Kata siapa mahal? Memberi buka puasa itu bisa dengan semampu kita. Misalnya nuwun sewu, kita mampunya membelikan aqua gelas begini, 1 box begitu. Itu murah sekali. Berapa nggih? Belasan ribu kalau nggak salah nggih. Belasan ribu. Saya mampunya ini, beli aqua gelas itu 1 kardus isinya berapa nggih? Berapa? 48. Banyak sekali, itu 1 masjid sisa insya Allah. Kalau nggak punya modal yang banyak, nggak perlu yang muluk-muluk. Jangan bayanginnya memberi buka puasa itu harus lengkap nasi, ayam, sayur, tambah kerupuk. Oh Masya Allah ya, kalau itu ya jutaan betul. Memberi buka puasa itu loh, ada aqua gelas 1 box, paling berapa belas ribu, dah taruh di masjid. Serahkan ke takmirnya, nuwun sewu ini saya pengen memberi buka puasa, minta tolong ini dibukanya besok pas buka puasa. Jangan dibuka pas setelah taraweh. Kita pesen, ini saya niatnya untuk memberi buka orang berpuasa, minta tolong dibukanya pas berbuka puasa di masjid misalnya. Jadi pahala besar, modal belasan ribu, Masya Allah. Kalau mau lebih mahal dikit, es teh. Es teh kan 1 bungkus 2.000 mungkin ya. 2.000. Kalau jamaahnya isinya 30 orang, ya tinggal dikali 2.000. 60.000, pahalanya sudah banyak sekali. Ya nggak kalah murah dan lebih laris biasanya pas buka puasa itu es sirup. Es sirup itu juga murah, modalnya es sirup 1 botol itu udah cukup untuk 1 masjid insya Allah. Dan modalnya tidak mahal, bisa untuk orang banyak. Begitu seterusnya. Kalau ada rezeki lebih, alhamdulillah, bisa minuman plus makanan dan seterusnya. Lah, sedekah seperti itu yang pahalanya sangat luar biasa tadi, itu tidak bisa serta-merta kita masuk bulan Ramadan, saya sedekah lah hari ini 100.000, besok 200.000, besok 200.000 atau 300.000 lagi. Nggak bisa serta-merta seperti itu. Hati kita akan merasa berat kalau tiba-tiba sedekahnya 50.000, 100.000. Berat kalau nggak dilatih sejak sekarang. Makanya sejak sekarang kita biasakan. Mungkin entah 5.000, mungkin yang biasanya infaknya cuma pas Jumatan saja misalnya ya. Yang biasanya infaknya cuma Jumatan saja, sekarang ditambah jadi 1 minggu 2 kali, 3 kali. Latihan. Karena nanti kalau sudah terbiasa masuk bulan Ramadan, infak itu enteng sekali, 10.000, 50.000, 100.000, enteng sekali. Dan
Semakin kita terbiasa berarti insya Allah semakin ikhlas nanti kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu infak sedekah. Di antara amal ibadahnya lagi di bulan Ramadan nanti adalah silaturahim. Silaturahim, dan yang utama adalah kepada orang tua kita, berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Itu amal soleh yang mudah tapi pahalanya sangat besar, dan semakin modern zaman seperti sekarang semakin mudah lagi kita bersilaturahim dengan orang tua kita. Kalau orang tuanya dekat, alhamdulillah. Orang tuanya agak jauh, bisa tinggal telepon. Zaman sekarang sangat mudah silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, maka kita maksimalkan dan kita biasakan sejak sekarang. Begitu seterusnya, kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat banyak amal soleh yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, dan sekali lagi itu semuanya butuh latihan dari sekarang agar kita bisa lebih mudah dalam mengerjakannya nanti di bulan Ramadan. Dan sebisa mungkin kita punya target nih. Saya punya target misalnya nanti bulan Ramadan tahun ini, target saya misalnya puasanya tidak ada yang bolong misalnya, kecuali kalau ada udzur. Target kedua saya insya Allah khatam Quran 1 kali. Target ketiga saya insya Allah nanti sedekah atau infaknya minimal misalnya 100.000. Ada target. Itulah cara atau rahasia suksesnya orang-orang soleh. Dalam beribadah itu ada targetnya. Tidak ibadah ya ibadah saja, mengalir saja, jalan saja. Kalau seperti itu biasanya tidak akan maksimal ibadah kita. Biar maksimal pasang target. Targetnya sesuai kemampuan kita masing-masing. Biar nanti ketika target itu tercapai maka kita merasa sangat senang. Dan kalau ada target kita bisa tertata ibadah yang akan kita laksanakan. Sedikit yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.